Sangat praktis sekali. Nggak usah kita capek-capek. Ayo amalkan bacaan Al-Fatihah, bacaan sujud, bacaan ruku. Setiap hari kita perdengarkan kepada anak. 5 waktu cukup yang kan. Kita bersama anak-anak. Itu sangat praktis kan. Kemudian yang ketiga, jangan lalai, ya. Cukup tegur dengan lembut dan jelaskan akibatnya. Kalau anak lupa, udah sholat belum? Belum. Cukup ditegur saja. Contoh, nah, sholat itu janji kita kepada Allah. Atau nah, sholat itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Dan berterima kasih belum kepada Allah? Belum, ya berterima kasih. Sholat menghadirkan rasa itu. Kadang sampai hari ini orang tua juga belum sadar, ya orang dewasa maksudnya. Kenapa dia sholat? Untuk apa dia sholat? Kadang-kadang belum sadar. Padahal sholat itu adalah bagian daripada rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah. Masih diberi jatah usia, masih diberikan pendengaran yang jelas, penglihatan yang jernih, meskipun pakai kaca mata. Masih bisa berbicara dengan jelas, belum balelon ya. Kalau sudah tua kan gigi sudah tidak ada. Ayo, aja enggak mau gitu. Itu bicara juga tidak jelas. Rasa syukur itu dihadirkan sejak awal. Ajak kita. Nah, udah sholat dulu. Ingat, sholat itu janji kita kepada Allah, atau sholat itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Diingatkan dengan jangan dibentak anak 7 sampai ya sebelum 10 tahun. Jangan dibentak. Kamu belum sholat? Cenderung uang dulu. Jangan. Jadi harus malu. Kemudian yang keempat, hindari ancaman dan kekerasan. Menggunakan dialog. Tiba-tiba diancam. Sholat kan? Awas. Dialog. Hindari ancaman dan kekerasan. Nah, kalau sudah 10 tahun mulai ada pendisiplinan. Ya. Apa pendisiplinan yang tadi kata Rasulullah? Pukul. Tapi pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak melukai. Ketika sudah dipukul, akibat dia tidak sholat, karena kan belum dosa sebetulnya. Tapi karena ini pendidikan. Setelah dipukul, apa yang dilakukan? Dirangkul, dipeluk. Karena tujuan memukul tadi bukan bentuk ekspresi kebencian, gitu. Tapi sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Baik. Nah, itu penerapan praktis yang bisa kita lakukan, dan masih banyak lagi, ya. Jadi para ayah, para bunda nanti bisa mengeksplorasi dari pengalamannya masing-masing. Kemudian yang kelima, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendidik dengan keteladanan bukan hanya perintah. Ini penting. Keteladanan bukan hanya perintah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, untuk bisa memberikan bagaimana anak meneladani kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Berikan anak-anak supaya mereka tunduk patuh ya, adalah dengan keteladanan. Bukan hanya sekedar perintah, apalagi memerintah tapi kita tidak melakukan. Ada sebuah hadis yang ini cukup ya bagi kita sebetulnya ngeri sebetulnya ya hadis ini. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun bi ra'iyati illa harrama Allahu 'alaihi jannah. Tidak ada seorang hamba yang Allah jadikan dia pemimpin atau pengurus sebuah masyarakat kemudian meninggal dalam keadaan menipu terhadap rakyatnya atau yang dipimpinnya, melainkan Allah haramkan bagi dia surga. Hadis ini kadang kita sering mengalamatkannya kepada pemimpin yang lebih besar skupnya. Seperti apa? Presiden, ya, gubernur. Padahal kita juga pemimpin. Kita juga pemimpin. Ya, bentuk pengkhianatan kita kepada rakyat dalam hal ini adalah anak. Apa? Tidak memberikan keteladanan. Tidak memberikan keteladanan. Hanya memerintah saja. Kenapa hadis ini diangkat? Karena begini, dalam konteks pendidikan, anak-anak itu manusia yang paling pandai meniru, yang paling pandai mengimitasi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya. Maka bukan kata-kata orang tua yang tidak disiplin, ya, sulit menuntut anak disiplin. Maka kalau anak ingin disiplin, ya kita juga harus disiplin. Anak ingin rajin baca Quran, maka kitanya pun harus ya rajin baca Quran. Setiap pilihan sedang baca Quran, setiap pilihan lagi murojaah. Tapi kalau ketika anak melihat kita, ternyata yang dilihat sedang murojaah WA, murojaah Facebook. Ini penting. Maka prakteknya bagaimana? Ya. Satu, tunjukkan sikap jujur kita kepada anak. Ya. Kejujuran kita, kesabaran kita, kesopanan kita di hadapan anak. Kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan orang tua, ada anak kita, itu dilihat, direkam bagaimana sikap kita. Ya. Itu kan keteladanan. Kemudian kesabaran kita kalau menghadapi masalah, direkam oleh anak-anak kita. Misalkan ayah dengan bundanya, ya lagi tidak sedang harmonis, misalkan karena ada sebuah masalah kecil, misalkan. Itu jangan ditampakkan di depan anak-anak. Kalau bisa pinggir tuh, ya ke kamar dulu berdua, selesaikan. Jangan di depan anak-anak. Nanti terlihat, terekam oleh mereka. Ya, hindari bahasa-bahasa. Ya. Itu salah satu praktek kita bagaimana memberikan keteladanan. Dan sopan santun kita tunjukkan. Ya. Bahkan kepada anak. Contoh misalnya,
ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada anak, kita ucapkan kepada anak itu, maafkan abi ya, maafkan Bumi. Itu dengan lantang didengar oleh anak kecil, oleh adiknya, otomatis ketika dia berbuat salah langsung mengucapkan, ataupun oleh anaknya yang sedang kita ajari, itu otomatis. Karena dampak daripada sikap itu jauh lebih kuat, ya, tertanam dalam memori anak daripada perkataan. Jadi kalau salah aku minta maaf, ya, agar anak belajar merendahkan anak. Itu simpel saja, sebetulnya praktis. Ya. Asal kita mau melakukan itu. Itu yang kedua. Bila salah, akui, minta maaf, agar anak belajar merendahkan hati. Itu praktiknya yang kedua. Yang ketiga, praktisnya nih. Jadikan rumah sebagai laboratorium akhlak. Wah, ini proyek besar. Ya. Bukan uang perintah sepihak. Ya. Jadikan rumah sebagai laboratorium akhlak. Ini proyek besar. Jadi bukan hanya di sekolah. Selama ini kebanyakan orang tua itu mengandalkan apa? Sekolah. Mengandalkan sekolah. Sampai kenapa terjadi kasus-kasus kayak kemarin yang viral banget. Anak merokok ditempeleng sama guru, anak tidak disiplin melanggar aturan ditempeleng guru. Orang tuanya bagaimana? Sadar nggak dia, orang tua itu? Di rumahnya bagaimana? Padahal tanggung jawab yang terbesar di mana? Di rumah. Tanggung jawab penuh itu di rumah. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan sekolah. Coba dilihat, kita udah benar belum di rumah? Saya sendiri, jujur saja. Ketika anak melakukan kesalahan di sekolah, yang paling pertama introspeksi siapa? Saya sendiri. Wah, ini ada yang tak benar dengan diri saya di rumah. Pasti. Karena di sekolah berinteraksi itu sebentar. Dan kekhawatiran yang paling dikhawatirkan secara pribadi terhadap anak di sekolah tidak punya akhlak, keimanan, ketergantungan kepada Allah yang kurang. Kalau urusan nilai akademik itu bukan jadi persoalan. Karena dengan sendirinya nanti kalau punya karakter yang bagus dia akan dengan sendirinya. Tapi kalau ada akhlaknya, ketergantungannya kepada Allah itu tidak ada atau kurang, ini yang harusnya sangat dikhawatirkan oleh para orang tua. Dan kalaupun misalkan sekolah, yang namanya manusia, sekolah pasti ada kekurangan dan kelebihan. Maka kita harus menjadi partner gitu, untuk mengisi kekurangan. Ya. Karena bukan transaksi jual beli sekolah ini. Bukan transaksi jual beli. Sekolah ini bukan pegawai juga. Sekolah itu para asatidz itu adalah partner kita dalam mendidik anak-anak kita supaya memiliki keimanan, memiliki akhlak yang baik. Baik. Nah, rumah kita coba kita sama-sama mulai untuk jadikan laboratorium. Ya. Bukan sekedar merintahkan anak, tapi bersama mereka berikan keteladanan kepada mereka. Kemudian yang keenam, ya, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim,
mengajarkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam apa? Mengajarkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mendidik dengan keteladanan, maka ajarkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktis yang sering saya sampaikan di beberapa pertemuan, hadisnya sangat populer banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang anak yang saat itu ikut nimbrung, ya, para orang dewasa, para sahabat senior, lagi makan. Nabi SAW kemudian menyuruh anak itu yang tangannya tidak bisa diam, ya, kesana kemari ambil makanan. Apa kata Nabi? Ya udah, perhatikan, perkataan pertama yang Nabi SAW lakukan adalah memanggil dengan panggilan yang terbaik. Jangan langsung dibentak, "Oi," gitu ya, atau bahasa-bahasa yang istilahnya melarang dengan kasar. Panggil dengan panggilan yang bagus. Ya udah, yang lembut. Setelah itu apa yang dilakukan? Samillah. Samillah. Ini sebelum melakukan tarbiyah adab, pembiasaan adab dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencantolkan dulu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengkonekkan dulu si anak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Samillah, sebut nama Allah. Itu bukan sekedar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi intinya apa? Mengaitkan hati si anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadirkan Allah dalam kehidupan, hatta dalam makan, menghadirkan Allah. Samillah. Nah, baru setelah itu Nabi mengajarkan adab. Apa adabnya? Wa qul biyadika. Nah, makan dengan tangan kanan. Ya. Anak-anak bukan biasa dan belum tahu. Dia belum tahu. Kadang dengan tangan kiri, kadang dengan tangan kanan. Dan kalau anak yang lebih kecil di umur 1 tahun dan sebagainya, rata-rata ketika mengambil makan itu dengan tangan mana? Tangan kiri. Ya. Jarang gitu. Dikasih tahu balik deui, dikasih tahu balik. Tapi pembiasaan. Nah, apalagi di usia 7 tahun. Ya. Kalau kebiasaan dari kecil itu, dia akan terbiasa. Maka di usia 7 tahun sampai 12 tahun itu betul-betul harus pengajaran adab ini harus lebih praktis lagi setiap saat. Ya. Qul biyadika, makan dengan tangan kananmu, wa qul bima yalik. Makan yang dekat dengan ini pembiasaan saya. Adab. Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah, ya, kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia bersua, adab itu akan selalu dijaga. Namun pertanyaan hari ini, para ayah kita sekalian, apakah anak-anak kita makan selalu bersama dengan kita? Dari semua gitu. Apakah kita melakukannya itu sering atau jarang? Atau seringnya anak makan masing-masing? Ini penting. Dulu kita belajar adab itu dari cara makan. Dulu masih ingat, waktu kecil ngadu, ngampar gitu dulu. Ke orang tua, sebelum orang tua makan, kita disuruh diam. Mau
nyomot nasi teh cepet. Nanti lupa doa. Nah, kondisi seperti itu hari ini bagaimana keluarga-keluarga Muslim? Padahal di sana penanaman ketauhidan tadi itu sangat efektif, sangat praktis banget. Karena penanaman adab ini bukan teoritis. Penanaman adab ini bukan teoritis, tapi dia praktis. Dia nggak perlu teori. Adab itu harus praktik. Dan al-alimu ma'mun. Anu bagar dipikarasa. Dihafal, tapi praktek di rumah tidak pernah kita terapkan bagaimana anak mau beradab. Baik. Tadi makan, ya. Kemudian berbicara atau berpakaian. Itu tanamkan adab-adab makan, berpakaian, berbicara. Contoh praktisnya nih. Misalkan setiap minggu pilih satu adab untuk dilatih. Misal adab makan. Ya, minggu ini adab makan. Satu minggu adab makan. Ya, praktekkan. Berarti kita harus menjadwalkan makan bareng. Minimal siang atau malam yang biasa kumpul bareng-bareng gitu ya. Bagaimana Ustaz? Ayahnya sering tidak ada di rumah. Ya minimal dengan ibunya. Ya, kalau ayahnya tidak bisa mendampingi. Tapi dalam satu pekan itu harus ada satu hari minimal. Barang kumpul semua. Ya, barang kumpul semua. Biasanya kalau di rumah kita makan siang harus ngadium. Gitu. Makan siang ngadium. Pulang dari Kutab makan siang ngadium. Dan kebetulan saya tidak kemana-mana gitu. Itu bisa kita tanamkan. Ya. Cara makan. Adab ya satu pekan ini adab makan. Minggu depannya lagi adab pakaian, tapi harus dikontrol. Kemudian yang kedua, lakukan bersama keluarga, jangan hanya memerintah. Jadi bareng-bareng, ibu, ayah, bunda, ayah, itu bareng-bareng. Jangan hanya memerintah. Ini contoh praktis yang kedua. Ya. Tadi setiap minggu pilih satu adab yang kita latihkan. Contoh misalkan adab makan. Ya. Yang kedua lakukan bersama keluarga. Ya. Bukan hanya diperintah saja. Lakukan bareng-bareng. Kemudian yang ketiga, jadikan pujian bagian dari pembelajaran. Nah, kalau anak melakukan itu, jangan Masya Allah, kamu sudah makan dengan tangan kanan. Misalkan. Masya Allah, kamu sudah melakukan adab makan. Atau berpakaian. Masya Allah, kamu sudah lakukan adab berpakaian. Misalkan berpakaian dengan tangan, masuk tangan kanan dulu. Ya. Biasanya anak-anak kalau berpakaian, bagaimana kan ada pakaian itu yang dari bawah dulu. Ya. Dari bawah dulu maksudnya. Maka yang kanan dulu. Tapi kanan. Kalau tangan kanan. Itu pembiasaan-pembiasaan yang praktis sekali ya untuk menanamkan adab. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, mendisiplinkan dengan kasih sayang bukan kekerasan. Ini dalam
hadis Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, ya, mencintai kelembutan dalam segala urusan. Jadi gak perlu dengan kekerasan, ya, pendisiplinan, dengan kelembutan kasih sayang. Maka dalam konteks pendidikan, disiplin bukan berarti marah, ya. Disiplin bukan berarti marah. Tujuan mendidik anak adalah memperbaiki, bukan melampiaskan emosi. Kurang masuk kayak puas. Padahal tujuan pendisiplinan itu apa? Memperbaiki, bukan melampiaskan emosi. Makanya runut dari tadi tahapan-tahapan. Maka pada poin ke-7 ini mendisiplinkan dengan kasih sayang. Caranya bagaimana? Jangan menghukum saat sedang marah. Jangan menghukum saat sedang marah. Ini terjadi bahkan dalam peperangan ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika perang diludahi oleh musuh. Apakah langsung disabet sama Ali bin Abi Thalib? Tidak, dia khawatir melakukannya karena marah. Itu dalam peperangan yang legal, ya. Bahkan membunuh secara legal itu medan perang. Itu saja tidak dilakukan ketika dalam kondisi marah. Apalagi untuk mendidik anak. Maka jangan menghukum saat kita sedang marah. Waktunya tinggal 3 menit lagi, ya. Yang kedua, prakteknya adalah gunakan konsekuensi logis. Misal, lupa tugas, tanggung jawab tanpa dimarahi, ya, tapi diingatkan. Konsekuensinya harus ada konsekuensi dan itu harus diterapkan. Jangan dibiarkan. Kemudian yang ketiga, setelah hukuman berlaku, peluk anak, jelaskan bahwa tujuannya agar dia belajar, bukan dibenci. Baik, kita percepat saja yang ke-8. Menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW dan Al-Quran. Ya. Menumbuhkan cinta kepada Nabi dan Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Adibu awladakum ala salasi khisalin." Didiklah anak kalian dengan 3 hal. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada ahli baitnya, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ini fase-fase yang harus dilakukan pada usia 7 sampai 12 tahun. Bukan cinta kepada Nabi dan Al-Quran. Nah, anak perlu mencintai Al-Quran, mencintai Nabi dan Al-Quran itu dengan rasa, ya, dengan perasaan. Bukan hanya hafalan. Dan sekarang mah dihafalkan, ya. Contoh hafalannya apa? Nasab Nabi, ya kan? Hafalan. Coba dengan rasa. Bagaimana cara supaya menghadirkan rasa itu kepada anak? Satu, bisa kita ceritakan kisah Nabi, ya, dengan gaya penuh emosi, ya, emosional lah. Kalau punya berbagai macam suara, kita bisa ceritakan itu kayak wakepo lah gitu, ya. Apalagi punya banyak suara, wah, seru banget itu anak-anak mendengarkan. Kalaupun tidak belajar gitu. Ada sekarang banyak media. Seolah-olah hidup gitu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, perdengarkan, ya,
Misalkan ini tilawah Al-Quran atau nasyid tentang cinta Rasul, ya. Nasyid tentang cinta Rasul dan Al-Quran kan sekarang banyak ya, mau bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Yang jelas yang tidak kampreng-brok lah gitu ya. Kan banyak nasyid-nasyid Islam ya yang enak didengarkan. Kemudian adakan malam keluarga Qur'ani. Nah, ini penting ya. Seminggu sekali minimal baca tadabbur dan cerita hikmah bersama. Seminggu sekali. Baik, yang terakhir ya, yang terakhir menanamkan kejujuran dan amanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri." Ya, hendaklah kalian jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Dalam konteks pendidikan, kejujuran lebih penting daripada prestasi. Sekali lagi, kejujuran lebih penting daripada prestasi. Anak perlu merasa aman untuk berkata jujur tanpa takut dimarahi. Ini penting sekali. Bagaimana cara penerapannya? Jika anak berani mengakui kesalahan, ucapkan terima kasih dan peluk. Nah, kalau anak jujur, ucapkan terima kasih, peluk, ya, sebagai apresiasi. Yang kedua, ceritakan kisah sahabat seperti Ka'ab bin Malik yang jujur walaupun berat. Sirah berarti. Ya. Kemudian buat permainan, contoh misalkan detektif jujur, ya. Tebak mana kisah yang benar dari temannya. Itu juga menarik. Bisa dilakukan di sekolah, di rumah. Ya, orang tua melakukan kreatif ternyata itu ya. Luar biasa. Baik. Yang terakhir ini nomor 10 masih ada. Mengarahkan anak memilih teman yang baik. Ini poin terakhir. Mengarahkan anak memilih teman yang baik. Kata Nabi, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan ya, dengan siapa dia berteman, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, di usia ini 7 sampai 12 tahun. Pengaruh teman mulai besar. Perhatikan, pengaruh teman sangat besar. Orang tua perlu menjadi penyaring bukan polisi. Penyaring bukan polisi. Bagaimana jadi polisi? Prit, ditilang. Ya, anak-anak ketika bergaul dengan teman-teman langsung dijas. Jangan. Saya sering mengilustrasikan. Kalau anak-anak kita bergaul dengan teman tetangga yang kurang baik, saya katakan, ajak tuh bapak tuan kamu ini. Ajak. Kenapa? Makan bareng. Nah, di sana kita bisa sambil menasihati anak orang lain. Ajak orang lain di naon? Kadang kamu si eta. Jangan bergaul dengan dia. Jangan. Itu juga anak manusia yang harus kita berikan pendidikan. Bisa jadi orang tuanya belum tahu bagaimana cara mendidik. Dia juga anak muslimin. Tanggung jawab siapa? Orang yang punya ilmu, punya tanggung jawab untuk mendidik mereka. Jangan sampai diponis, kade yang budak eta, budak si anu, kade. Islam tidak mengajarkan itu. Ya. Tapi bagaimana memberikan kontribusi, justru mengajak anak-anak lain juga mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ya. Caranya seperti itu. Anak-anak yang tidak bergaul dengan anak teman-temannya, ajak ke rumah, ajak makan di rumah kita. Nah, kita nasihat. Itu diantaranya prakteknya bagaimana mengawasi atau memperhatikan teman anak-anak kita atau diskusi dan sebagainya ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk tahap usia 7 sampai 12 tahun. Dan insyaallah
untuk lengkapnya nanti akan ditambahkan oleh Ustaz Rahmat. Nah, sekali lagi ini dadakan ya, saya isi tidak persiapan sebelumnya. Untuk ada catatan-catatan kecil ya, dari apa yang saya pernah baca, gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mempraktekannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazaa ini sudah banyak. Sebelum diakhiri itu berayat. Tadi total ada berapa poin? 10. Semua melek. Catat ya. Nanti sebelum dibacakan kesimpulannya, itu ada yang ditanyakan para ayat. Benar, itu dari para ayat dulu. Sudah bagus. Ada yang ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak perempuan masih juga ada sholat jamaah juga atau sholat di rumah untuk membiasakan sholat di rumah nantinya dulu. Nah, perempuan, kalau untuk perempuan, karena sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu afdalnya di rumah, maka sebaiknya adalah ibu yang mendampingi untuk mengajarkan ibunya. Makanya ibu-ibu ini harus seirama, sejalan gitu dengan ayah. Ya. Allah. Sekarang ada dari Muhammad, ada yang ingin bertanya dari ada yang ditanyakan atau sudah cukup ingin langsung praktek? Kau itu kalau tidak ditanyakan, saya rangkum sedikit ya dari hadis yang dari fase usia 7 sampai 17 sampai 20 tahun. Fase dicoba yang pertama adalah menanamkan ibadah dan kesadaran. Kemudian yang kedua mengajarkan sopan santun dan rendah hati. Yang ketiga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Yang keempat melatih anak disiplin orang dan ketaatan. Kemudian yang kelima mendidik dengan. Yang keenam mengajarkan adab dalam kehidupan. Yang ketujuh mendisiplinkan dengan kasih sayang bukan dengan kekerasan. Yang kedelapan menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Yang kesembilan menanamkan kejujuran dan amanah. Yang kesepuluh mengarahkan anak dalam mendidik kemana yang baik. Berarti langsung diri ke kerja. Baik, alhamdulillah untuk materi sudah disampaikan oleh kami. Syukur jazaa sekali dan para yang sudah menyimak sampai akhir. Kita akan masuk ke acara selanjutnya. Ada pengumuman yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat dan pengumuman yang disampaikan oleh ini.
Ya, ada. Baik, kalau tidak ada, kalau misalkan ada yang disampaikan akan disampaikan di grup OTS. Informasikan untuk PSB masih dibuka sampai sekarang ya. Kalau juga untuk para AS untuk share penekatannya. Untuk bannernya itu ada di sebelum ditutup nanti kita akan tutup dulu ya. Sekarang ini kita akan seperti biasa beberapa kemudian setelah ditutup para ayat akan juga untuk membahas mengenai apa sudah tidak di sini akan mendapatkan insight nanti oleh untuk para ayat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga